Halo, gue Indra dan ini cerita Indra. Kalau suka, jangan lupa share, subscribe, nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video. Nah, masih bareng sama Catra. Masih inget kan ya Jangan Catra? bosan-bosan lah ya. Bajunya nggak ganti karena emang Ini lanjutan. lanjutan dari yang kemarin. Demi hemat waktu Demi ya. hemat waktu. Iya. Tapi keluarnya mungkin beda minggu. Ya beda minggu lah. Gue rencana emang di obrolan kita emang seminggu sekali sih. Iya. Kalau bisa di seminggu 2 kali oke, tapi kalau nggak bisa ya seminggu sekali oke gitu kan. Yang penting kan manfaatnya lah ya. Manfaatnya. Gaji aja bawa sama aja bebas. Tapi Bodoh. semoga kalian semua sih bisa dapat esensi dari obrolan kita, opini-opini kita yang berasal dari pengalaman yang udah kita dapetin dari bertahun-tahun hidup ya. Dan belajar dari ini ya. Belajar dari orang-orang juga ya. Belajar dari orang-orang. Pertama itu sih, mungkin privilege gue dan Catra itu bisa banyak belajar sama orang-orang gitu kan. Hebat juga. Hebat juga. Atau ya sering ngulik-ngulik di buku sama YouTube. Nah, oke. Kemarin kan kita ngobrolin ide sama action gitu kan. Nah, sekarang gue pengen ngobrolin tentang masih misal kalau ide action lanjutannya yaitu quantity versus quality gitu kan. Kuantitas versus kualitas kayak gitu. Nah, misal contohnya misal kalau yang lagi main atau lagi pengen ngembangin sosial medianya lah, contoh kayak gitu, Cat. Di Twitter, Instagram, YouTube gitu, atau yang main TikTok gitu kan, Snapchat. Nah, kadang tuh bingung gitu. Punya ide nih gitu kan. Terus untuk bisa dieksekusi, pengennya tuh benar-benar perfect banget. Ide, maksudnya buat ide buat di sosial media. Udah di sosial media untuk diposting lah, contoh kata-kata atau gambar. Pengennya tuh harus perfect banget gitu. Jadinya butuh waktu lama gitu. Nah, kalau prinsip gua adalah kalau punya ide keluarin dulu aja gitu. Hasilnya gimana? Ya udah, sambil belajar improve. Sambil belajar ya di-improve kayak gitu. Nah, di Quantity. Gue lebih ke tim quantity daripada quality kayak gitu kan. Makanya gue nggak takut bikin YouTube ini karena gue tahu mungkin kalau secara kualitas gambar atau suara masih jauh lah dibandingin sama yang lain. Tapi paling enggak ada hal yang gue belajarin dan improve tiap hari. Yang gue improve tiap episodenya seperti apa. Nah, lu kan juga lagi mendalami inilah. Dan gue pengen dapat saran dari lu nih, atau lu di tim quantity atau di tim quality atau ya jalan barengan. Nah, menurut lu kayak gimana? Yang pertama nih yang selalu gue inget banget ya, dulu pas gue kuliah S2 kemarin, satu dosen gue tuh selalu bilang quality tuh nggak ada. Quality nggak ada? Nggak ada, harus di-define spesifik apa kualitas lo. Oke. Kalau lo ngomong kualitas, misalnya contoh gini ya, contoh banget ya apa ya, beli baju gue dong nih, baju gue, oh gila baju lo, kenapa gue harus beli baju lo? Iya soalnya baju gue berkualitas. Nah itu absurd, nggak ada kualitas karena baju gue dari bahan sutra yang langsung diambil dari Gunung Wako tempatnya Karasakti. Oke. Ya itu kan, wah jadi yeah. lo langsung terus ngambilnya kan, ya lo langsung wah gila nih ngambilnya susah banget kualitasnya segala macem. Nah, tuh spesifik quality. Jadi kalau dosen gue dan gue sampai sekarang jadi megang banget juga kayak saat lo bilang kualitas itu spesifik apa gitu. Soalnya kalau kualitas tuh broad banget kan. Nah, jadi mungkin gue kalau sekarang kita masih pakai kata kualitas ya, gue sedikit mirip sama lo, tapi gue memasukkan kualitas itu di quantity yang mau gue bikin, yang gue kejar. Dan karena gue bilang kualitas itu nggak ada, jadi agak subjektif. Memang kualitas yang menurut gue paling nggak yang gue tetap kejar quantity atau kejar secepatnya, tapi harus meet my standard quality. Dan my standard quality beda kali sama lo. Nah makanya gue mendefine sendiri kualitas gue di sini. Nah gue harus nyampe ke situ. Oke. Berarti sebenarnya kalau balik misal kalau ngobrolin ke tema yang minggu lalu, ide terus eksekusi, ya punya ide, eksekusi, ya jalanin aja. Misal kalau Twitter lu pengen nulis apa yang kira-kira ada di pikiran lu dan ini kira-kira oh ini oke nih untuk meet dengan kriteria quality lu, posting aja kayak gitu. Di Instagram ya juga sama kayak gitu ya. Meet dengan quality lu, ya udah
entah nanti di luar akan menilai gitu kan sok-sokan banget nih gitu kan kadang gitu kan yang di netizen ya biarin aja mereka nilai nilai oke berarti ada yang appreciate nih. Kalau yang enggak, ada yang bilang bapuk banget sih gitu konten lu. Ya udah biarin aja kayak gitu ya. Enggak dibiarin. Kalau misalnya dia bisa ajak ngomong, baiknya lo tanya, lo kenapa lo nggak suka, apa yang harus gua improve. Ya itu naikin kualitas kan. Kalau lo belajar. Jadi kalau emang tuh orang adalah yang lo kenal, lo tanya. Tapi kalau biasanya nih ya, kalau dilempar di grup, isinya tuh bias tuh, yang ngasih komen serius sama yang mau ngelawak. Biasanya 90% tuh isinya emang kayak ngata-ngatain gitu-gitu kan. Nah, tapi kalau lo sebagai emang content creator ini ya baiknya lo beneran tanya, ya japri atau apa, tanya beneran, gue nanya serius nih, gue minta dong feedback lo atau apa. Ya gitu sih, maksudnya jangan didiemin kalau menurut gue ya, kecuali emang lo cuman ya udah bodo amat. Tapi kalau lo mau growing ya lo tanya lah. Kalau emang jelek ya udah, apa nih harus gue improve. Oke. Jadi intinya balik lagi sama kayak yang di episode sebelumnya, jangan baper dulu nih gitu kan. Misal kalau ada yang bilang konten lu gak oke nih gitu kan, atau yang bilang sampah atau apa ya gitu, kalau bisa tanya kalau gitu. Sampah sih menurut gua itu hanya orang-orang yang gak kenal banget sama lo, terus akunnya juga akun alter. Nah itu berani tuh bilang sampah. Tapi kalau yang orang kenal sama lo, ada namanya the mom test, MOM test. Itu orang-orang cenderung mau memberikan feedback ke lo atau ke teman-teman kita tuh hal-hal yang lo mau dengar. Jadi separah-parahnya gue ngekomen lo, ya gue juga nggak mau mengeluarkan sesuatu yang bikin lo sakit hati. Nah kecuali gue pakai akun alter, terus lo nggak tahu akun emailnya juga absurd, lo nggak akan chatting, gue akan bilang kayak wah anjir konten lo sampah nih. Tapi kalau gue mungkin. Jadi kalau ada yang kayak gitu kan sebenarnya ya udah ya nggak usah dibawa banget gitu kan, sambil ya karena kalau gue tahu bahwa konten gue sebenarnya masih belum oke banget gitu kan, tapi gue nggak ada masalah dengan itu gitu kan, karena setiap gue nge-tag video ini gitu kan, pasti gue ngerancang sesuatu, gue ngelatih pikiran gue ngerancang skrip gue atau ngerancang ide gue gitu kan, dengan juga ngelatih omongan gue kayak gini kan, apakah omongan gue ini bisa terstruktur apa enggak kayak gitu kan, atau gimana cara ngedit video. Sebelum-sebelumnya gue gak kepikiran cara ngedit video gimana gitu kan, tapi ya sambil berjalannya waktu itu hal yang gue pelajarin. Tapi setiap lo mau shipping sesuatu, either konten atau apalah ya, itu saat itu udah meet your standard, your current standard ya saat itu? Udah? Sudah, ya, udah. Meet the current standard ya. Standar, gue nggak masang standar yang terlalu tinggi sih, karena berdasarkan pengalaman gue, akhirnya ketika nggak tercapai, ya gue jadinya langsung down gitu kan. Dan yang sama, apa yang kemarin lu bilang, apa why-nya dulu gitu kan. Nah, why gue kan gue emang pengen belajar nih gitu kan, sama improve ngomong gue nih gitu kan, cara ngomong gue, cara berpikir gue gitu kan. Dengan kayak gini, dengan banyak diskusi sama orang gitu kan, itu jadi keasah kayak gitu. Dan gue harap ketika gue share kayak gini juga banyak yang dapetin manfaatnya gitu. Tapi kalau yang tadi berarti kan balik ke komen gue tadi sebelumnya, kalau kualitas itu kan subjektif banget. Jadi, tapi lo saat ini sebenarnya lo udah tahu nih kualitas gue saat ini di sini. Besok mau gue bikin suatu konten lagi, berarti agak naikin segini. Yeah. Betul. Misal kualitas gue sadar itu, misal gue nilai dari 0 sampai 10 lah, kualitas gue mungkin masih di 3 gitu atau di 4. Nah pelan-pelan gue pengen naikin satu persatu gitu kan, karena gue percaya kalau gue ngelakuin terus menerus gitu kan, gue bisa jadi ahli di situ. Gitu kan. Ada yang gue dapat pelajaran dari itu gitu kan, terus tingkat kepedean gue ngomong jadi lebih meningkat gitu kan, atau ya gitu lah, pasti gitu. Nah Bruce Lee nih pernah ngomong, ya gimana nih? Bruce Lee itu bukan takut ya, lebih aware sama orang yang ngelatih satu pukulan tapi 10.000 kali dibandingin orang yang punya 10.000 jurus tapi ngelatihnya cuma sekali gitu. Jadi repetisi gitu. Makanya kan dia meninggalnya cepat ya? Meninggalnya cepat, kasihan sih, padahal filmnya bagus gitu kan.
Iya. Tapi menarik sih kalau lo bicara quantity over quality tapi ini dalam konteks bisnis gimana? Ini kan kalau lo bicara yang sekarang lo bikin untuk lo belajar segala macam. Tapi kalau di saat ini udah mau lo jadikan sebuah duit, dan kalau lo nggak bikin ini lo nggak dapet duit, nah itu gimana menurut lo? Kalau untuk di bisnis sebenarnya salah satu cara memang untuk naikin cuan ya untuk memperbanyak kan sebenarnya kan gitu. Ya sebenarnya balik lagi ke kualitas yang pengen seperti apa dulu gitu kan. Kalau mau ngejarnya, misal kita bandingin warung kopi kayak gitu sama abnormal kayak gitu. Kalau tipe warung kopi yang pinggir jalan atau yang di kampung-kampung gitu pengen naik kelasnya ke abnormal ya akan susah gitu kan. Ya, karena dia tahu sadar diri, kayaknya gue cukup di sini aja deh. Tapi dia memang banyak menduplikasi, karena gue banyak lihat tuh, gitu yang sekelas-kelas warung kopi ya dia menduplikasinya cuma ke beda gang doang kayak gitu, gang rumah atau beda RT beda RW. Loh, ternyata yang punya itu masih satu paguyuban lah kayak gitu. Contoh warteg. Ternyata banyak juga yang bos-bos warteg juga banyak kan. Bos-bos warteg banyak ternyata itu bilang juragan gitu kan. Karena gue ngeliat juga banyak yang menduplikasi di kuantitinya aja dibanyakin, tapi tetap jaga kualitas versinya dia gitu, bukan kualitas warteg naik ke bintang 5, nggak juga kayak gitu. Gitu. Apa itu tergantung target market juga? Bener, kayak menurut gue menentukan target market yang pas sih kayak gimana. Simple ini sih, kayaknya kalau kita bicara high quality product mereka nggak keluar sering. Ferrari, Lamborghini, modelnya gitu-gitu doang, berapa tahun ya itu, compare sama Avanza, Xenia, setiap 2 tahun sekali kali keluar model baru tuh. Nah, situ mungkin sebenarnya kelihatan ya psikografi dari pembeli, orang-orang yang high quality product sama yang mungkin low quality ya. Low quality ini bukan bagus apa enggak, tapi mungkin bahannya memang tidak, misal satu pakai baja asli dari mana entahlah, satu lagi dari mana ya, lebih kayak gitu kan, bener-bener kualitinya misalnya. Psikografi dari pembeli yang high quality memang dia spending banyak tapi udah dia long lasting, dia akan beli lagi sekian atau ya seperti itu. Nah, kalau kayak gitu tergantung juga kan dengan target market. Iya, tergantung sama target market banget sih itu. Tapi misal kalau gue mungkin kalau ngomongin atau mengencourage sama orang-orang yang baru mulai itu jangan takut tentang kualitas dulu gitu, atau set kualitinya terlalu tinggi padahal lu belum di sisi itu gitu. Kalau gue malah counter nih, gue gimana? Marketnya dulu. Kalau memang lo dari awal mau jual barang 100 juta, lo nggak bisa quantity, lo harus ya lo jual harga 100 juta, keluar secepat-cepatnya diomelin, kagak ada yang mau beli. Jadi kalau gue ya masalah quality, kalau konteksnya nggak bisnis, up to you lah, bebas lo mau ini segala macam, karena masing-masing punya objektif. Tapi kalau bicara ini mau gue jual, ya balik ke lo mau jualnya ke siapa. Either lo bisa berangkat dari quality yang kayak konten lo cuman 2 minggu sekali, bukan 2 minggu sama, 6 bulan sekali, tapi long fitur 2 jam, 2 jam dengan sinematik yang wah segala macam, ya lo jual 500.000, bentuknya DVD plus apalah nggak ngerti, apalah sound system gitu langsung paket. Tapi yang satu lagi keluarnya setengah jam sekali, pakai HP kayak gini, segala macam cepet. Ya itu dijual cuma 2.000 rupiah kali, kembalian lagi kadang-kadang. Bisa jadi. Jadi kalau dari gua encourage ya, kalau lo baru mulai ya udah sesuaiin. Kalau lo ini buat bisnis ya, kalau lo yang nonton ini mau mulai sesuatu itu buat bisnis, either lo ship cepet atau ship quality. Nah, ya target marketnya dulu sih. Dan balik ke obrolan kita minggu lalu, kalau di realnya sih cuma menit lalu sih. 15 menit ya. Itu kita gue sempat mention apa ya? Gue sampai lupa sih tadi. Eksekusi. Nah, intinya tetap paling penting eksekusi. Kalau lo bicara quality product, tetap harus segera eksekusi cepat. Secepatnya. Caranya dengan design sprint. Makanya. Nih, follow di konversi karena gue banyak belajar gitu kan sama Cakra gitu kan, dan di konversi itu gue banyak dapat insight yang oke sih. Follow ya di Twitter gitu kan, sama tadi yang kalau gue bilang mau bikin produk yang quality dengan waktu cepat. Nah, sama dia karena
gue juga lagi belajar. Karena otak gue tuh otak quantity doang kayak gitu kan. Tapi gimana caranya untuk itu nggak asal keluar asal-asalan kayak gitu kan. Paling nggak juga udah meet dengan quality yang gue pengen atau dengan market yang sesuai dengan kualitas yang market kualitas atau market yang ya yang gue tuju. Soalnya kemarin sempat yang kita bahas kan, kayak kalau kita bicara market internet ya, lo dengan harga yang murah, sosol lah ya, 100.000, 200.000 lo bisa dapat. Kalau kita bicara konten consuming ya, orang kita lo mengkonsum konten dengan 200.000, lo bisa dapat wah banget. Iya. Contoh Netflix 160.000, film-filmnya gokil kan. Ya. Terus konten-konten kelas lah ya, konten kelas lo lagi ngambil, dia sekitar 200.000-an tuh dapat yang top notch juga kan, pembicaranya gila. Nah, dengan kan itu saat lo tiba-tiba lo juga mau membuat suatu produk atau konten yang mau lo jual di internet, ya lo pikirlah bersaing dengan kayak gitu-gitu. Kalau kualitas lo juga enggak, shippingnya juga harus cepat, maksudnya harus cepat juga. Ya harganya pun harus kompetitif, bukan kompetitif malah bisa gue bilang murah sih. Nah tuh design sprint benar design sprint. Oke. Seru lah ya, gitu dulu aja deh. Nanti kita ngobrolin selanjutnya kayak gimana, temanya apa lagi, ya udah. Kalau ada yang mau ini dong, kalau mau kasih tema boleh. Oh ya, kasih tema boleh loh, kasih tema boleh. Atau mau cek apa Instagramnya Design Sprintnya si Catra dikonversi nyambung dikonversi. Nanti gue kasih di description. Mantap. Kayak gimana gitu. Ini promote deh, paid promote ya. Padahal sih gak dibayar. Gue dibayarnya ngobrol doang nih sama Catra, mahal nih Catra nih. Mantap. Oke, udah gitu aja. Kalau suka jangan lupa share, subscribe, nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan notifikasinya. Oke, dah, bye bye. Thank you.